PKS itu menurut saya keliru. Semua orang akan meminta meja, semua orang akan minta kursi. Untuk apa? Untuk tulis menulis, menyiapkan SPJ. Saya nggak tahu SPJ juga apa, saya nggak ngerti. Yang saya tahu SPJ itu apa, Bu? Surat pertanggungjawaban. Isinya apa? Nggak ngerti saya. Tapi biasanya kalau saya lihat meja-meja itu ngurusin kwitansi. Udahlah, kerja aja yang bener, nggak usah politik lah, nggak usah lah, udahlah, urus aja anak ini ya kan, nyinyir, nggak usah lah bicara politik, nggak usah, udahlah, nggak usah ngomong politik, nanti dipecat, udahlah, fokus aja kerja, ya kan, kita doain aja pemerintah supaya dapat hidayah, ya kan, yang suka nyinyir gitu, pada faktanya saudara-saudara kita yang nyinyir itu kan, mereka malah jadi korban politik juga kan. Walaupun notabene mereka anti terhadap politik, tapi jadi korban politik. Inilah urgensinya kita wajib melek politik. Agar apa? Agar kita tidak dikibulin, dibohongin, apalagi sampai dizolimin oleh orang-orang yang ngerti tentang politik demokrasi Yunani kuno. PNS itu dia memang netral. Dia netral di dalam menentukan pilihan politik. Tapi sebagai warga negara, dia tentu mengevaluasi keadaan politik. Kan ini yang dari pemilu 2019 kita persoalkan. Ada pegawai negara PNS cuma ngangkat 2 jari lalu dipecat. Padahal dia angkat 2 jari itu jam 9 malam ketika lagi bercanda dengan keluarganya. PNS itu dia cuma dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu statusnya PNS. Setelah itu dia adalah warga biasa yang boleh berpolitik. Jadi apa yang ditakutkan itu kalau PNS berpolitik di luar jam kerjanya tuh. Kan dia berhak untuk mengucapkan pikiran politiknya. Jadi ini undang-undang yang sebetulnya mengatur hal yang udah jelas, itu etika PNS sebagai public servant. Maka kita mesti tahu dia menservis publik itu tidak 24 jam. Dia harus bersama dengan keluarganya, dengan tetangganya, supaya dia mampu untuk mensosialisasikan hidupnya di luar birokrasi. Kalau birokrasi di 8 jam doang, itu ngapain ngatur-ngatur hidup orang selama 24 jam? Cuma negara otoriter yang mengatur seluruh hidup orang sampai 24 jam. Jadi kita pastikan bahwa PNS itu disebut PNS ketika dia bekerja di kantor selama dia melayani publik, yaitu 8 jam. Selebihnya dia adalah manusia bebas yang boleh mengekspresikan pikiran politik. Kenapa Presiden Jokowi takut? Ya. Karena sebetulnya secara politik PNS itu akan berpihak pada pemerintah. Jadi ngapain takut, mesti atur-atur. Ya. Sudah direstui Jokowi. Ini bukti terbaru kiamat PNS. Birokrasi pemerintah pusat hingga daerah akan memasuki era baru. Pegawai negeri sipil PNS terus dikurangi dan diganti dengan pemanfaatan teknologi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa tahun silam, di mana pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam birokrasi melalui reformasi PNS. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alek Deni mengatakan ada 3 agenda transformasi birokrasi yang akan dijalankan. Pertama adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan oleh Jokowi. Harus ada layering, layar yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal 2, eselon 1 dan eselon 2. Eselon 3 dan 4 ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu, ujarnya kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, Alek menjelaskan bahwa pada 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Ini berarti
ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak. Saat ini, kata Alex, ada hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu, sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen. Kemudian, tenaga teknis, kesehatan, dan lain-lain tercatat sekitar 14%, sedangkan sisa-sisanya yakni 10-11% merupakan pejabat struktural. Mungkin sekitar 600.000 dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling atau reskilling, melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti. Jadi harus ada negative growth di sana, kalau enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana, kata dia. Agenda kedua adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan di era digital perlu ada perubahan transformasi pemerintah yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan. Sementara agenda terakhir yaitu terkait dengan sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia akan menuju hukum kapital tangguh. Ini PR khusus di Deputin SDM Aparatur, tegas Alex. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mencatat ada lebih dari 1,5 juta pegawai negeri sipil yang bakal digantikan oleh tenaga robot di kemudian hari. Dari data Kemenpan RB, saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4.046,187 orang, di mana 38% atau sekitar 1,5 jutanya adalah pelaksana. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengatakan, PNS yang memiliki jabatan pelaksana ini adalah yang bakal paling rentan untuk digantikan oleh teknologi atau robot. Perlu kita lihat, 38% dari ASN ini melakukan pekerjaan-pekerjaan pelaksana yang notabene sebetulnya kalau yang kita lakukan transformasi digitalisasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan lain-lain, ini berpotensi digantikan oleh teknologi, ujarnya dalam rapat dengan pendapat di gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Dengan kondisi ini, maka ia menegaskan pemerintah memiliki tugas yang begitu besar untuk menyelamatkan para ASN pelaksana tersebut, salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan keahliannya agar bisa melaksanakan tugas lainnya. Jadi kita punya PR sebagaimana kawan-kawan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pelaksana ini ke depan kalau bisa di upskill dan reskill jelasnya. Menurutnya dengan peningkatan kemampuan dan keahlian ini, maka para ASN pelaksana tersebut diharapkan bisa mengisi posisi yang memang sangat dibutuhkan oleh kementerian lembaga saat ini, dan kita harapkan kemungkinan mereka bisa melakukan pekerjaan value added sifatnya, tegasnya. Namun, jika dilihat dari buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah PNS memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam. Ini membuktikan bahwa porsi PNS di negara ini semakin berkurang. Jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 adalah 4,081,824 atau mengalami penurunan 3,33% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak tahun 2016, tulis buku tersebut. Secara rinci, pada tahun 2015, jumlah PNS terbanyak tercatat 4,593,604 orang, kemudian turun menjadi 4,374,341 di 2016 dan turun lagi menjadi 4,289,396 di 2017. Lalu di 2018 jumlah PNS kembali turun menjadi 4,185,503 orang dan naik tipis menjadi 4,181,121 di 2019.
Namun, di 2020, jumlah PNS aktif kembali turun menjadi 4,168,118 orang. Kemudian pada 2021 per Juni jumlahnya menjadi 4,081,824 orang yang terdiri dari PNS yang bekerja pada instansi pemerintah pusat sebanyak 949,05023% dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah daerah berjumlah 3,132,77477%. Indonesia